sekalian semua bentuk penyembahan berhala dipatahkan, dirobohkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Segala pujian penyembahan kami kiranya menjadi jumpa yang harum dan berkenan, sekalipun ditandai dengan banyak kekurangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita lihat di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dalam kitab Lukas. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan Yesus. Ini saya singkat SPI supaya saudara ingat. Lukas 9 ayat 23, mari kita berdiri dan kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Katanya, satu, dua, tiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk. Jadi SPI itu apa? Yang pertama itu sangkal diri. Yang P itu apa? Pikul salib. I itu apa? Ikut Yesus. Jadi saudara ingat gampang sekali. SPI, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Jadi kehidupan di dalam Tuhan itu dituntut SPI ini. Gitu. Jadi kalau saudara belum mengalami SPI ini, saudara belum mengalami Tuhan. Sebenarnya seperti itu. Apa yang dialami oleh Pak Sanandi itu adalah satu bukti, ya, bahwa dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Hari-hari ini lagi viral, ada satu lagu yang dinyanyikan oleh anaknya pendeta Seunemen, ya, itu seorang guru besar di SPT DKI, ya, Jayapura. Di situ dikatakan umpomo aku rawat di dosa. Jadi umpama kalau saya ini tidak takut dosa, loro tak balas loro. Jadi kalau saya sakit saya akan balas sakit, kalau saya dijahati saya akan balas dengan kejahatan. Begitu. Akibat apa? Di situ dikatakan tatu itu luka yang saya terima. Tetapi dia bilang untuk membalas itu saya dikatakan aku orang loro. Ini bahasa Jawa. Tega-tega. Sudah biar sudah. Ya, kalau orang sudah sifat seperti ini, memang dia anaknya pendeta, jadi dia nyanyi lagu itu sangat bagus. Semua orang diberkati dengan lagu. Cuma mungkin kalau orang Papua dia tidak tahu. Itu bahasa Jawa. Kalau saudara dengarkan lagunya itu enak sekali didengarkan. Nah, kita ini belum bisa hidup seperti itu, belum bisa. Kalau kita rasa dirugikan, kalau kita rasa disakiti, kalau kita rasa itu, kita bisa marah. Bahkan kita ingin membalas. Tidak jarang juga orang membalas. Bahkan tidak setimpal dengan apa yang orang itu lakukan dengan kita. Tetapi kita mau membalas lebih daripada apa yang orang itu lakukan. Seperti itu. Nah saudara, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita SPI, sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Seperti itu. Jadi metode pembelajaran yang mudah itu disingkat. Saya dulu juga suka menyingkat. Dulu kalau belajar teorinya Kopernikus, itu di sana ada namanya tata surya. Mungkin dari antara kalian yang sudah SMP mungkin tidak hafal, tapi sampai hari ini saya hafal.
Jadi contoh saja Marco Venti beli minyak yang sangat itu toh, jadi Marco itu Merkurius, Venti itu Venus, beli minyak itu B itu bumi, yang sangat Yulian itu Jupiter, sangat itu Saturnus, terus begitu. Karena pakai pola. Jadi gampang sekali belajar dunia, tinggal tulis depannya saja, tulis OM ini begitu. Jadi sangkal diri pikul salib dan ikut aku. Nah, kalau saudara tidak pernah mengalami ini, mengapa selalu digaulkan realita Tuhan dia? Bapak sana dia mengalami realita Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong dia? Yang dia lakukan hanya mungkin tidak seberapa, tetapi apa yang terjadi? Orang itu mau membalas dengan sangat mengerikan. Nah, saudara kita lihat, ya kita lihat. Jadi setiap orang yang mau mengikut aku, menyangkali dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jangan saudara kira memikul salib itu enak. Memikul salib itu tidak enak. Orang pikir ikut Yesus itu kan maunya diberkati. Tapi kalau tidak diberkati itu persoalan. Tetapi ada orang yang betul-betul diberkati tetapi lupa. Nah, ini persoalan juga. Lupa. Seperti ini. Lupa akan Tuhan. Itu persoalan juga. Seperti itu. Nah, saudara, itu semua itu kedaulatan Tuhan, bukan karena kita, bukan karena kita cakap, bukan karena kita pandai, bukan karena kita ini orang yang mampu, punya kekuatan, bahkan punya kedudukan, punya otoritas, bukan, tetapi itu karena anugerah. Anugerahnya bekerja sehingga perkenanannya turun atas kita, lalu kita menerima apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Ya, berikutnya, jadi gampang sekali sangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Yang berikutnya, nah pikul salib ini identik dengan penderitaan. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal yang lebih segala-galanya. Jadi dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Jadi penderitaan di dalam Yesus Tuhan Asia itu akan membawa kita kepada kemuliaan. Jadi tidak ada kemuliaan kalau tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan kalau tidak ada harga yang kita bayar. Jadi seperti ini. Mengampuni itu menjadi satu tuntutan dalam hidup kita. Tapi seberapa banyak kita bisa mengampuni orang, itu juga sebuah persoalan. Karena mengampuni itu tidak mudah. Orang bisa berkata dalam mulutnya, oke, aku mengampuni, tapi hatinya tidak. Seperti itu. Nah, saudara, ini yang jadi persoalan yang perlu kita garis bawahi. Sedangkan Tuhan mati di atas kayu salib dengan tubuh yang hancur, dengan tubuh yang diremukkan, itu tujuannya hanya satu, untuk menebus, membayar lunas setiap dosa kita. Artinya dia mengampuni setiap dosamu, mengampuni setiap dosaku, supaya kita dibebaskan dari dosa dan kita beroleh hidup yang kekal. Nah, seperti itu, saudara. Jadi sudah banyak saudara diajar, sudah banyak sekali.
Saya punya PowerPoint ini lebih dari 200. Semua pelajaran itu ada di situ. Bahkan kalau ada editor yang bisa cetak buku pun, saya bisa langsung bicara, buku bisa dicetak. Mulai pelajaran kutub, melalui apa semua itu buku bisa dicetak sebenarnya. Seperti itu. Tetapi saudara lihat dan perhatikan, di luar sana iblis berusaha untuk terus. Ini Yonatan ada di mana? Itu sekolah minggu. Ada. Ada apa? Jadi saudara, penting sekali buat kita mengerti dan paham akan hal ini. Ya. Oke, berikut. Nah, sangkal diri itu bentuknya seperti apa? Sangkal diri itu menyalipkan keinginan daging, menyalipkan kedagingan kita. Nah, menyalipkan keinginan daging ini tidak mudah. Tidak mudah. Saya kadang-kadang itu belajar dari orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat itu pun belum tentu dia tidak punya tantangan. Dari sisi keluarga, ternyata banyak juga yang tidak sempurna. Banyak tidak sempurna. Begitu. Jadi kalau saudara sekarang ada, tetap ada dalam kesetiaan, tetap ada suami istri, tidak ada yang selingkuh, itu hebat. Saya bicara benar. Tidak ada yang selingkuh, itu hebat. Tapi kalau saudara punya suami main mata kiri kanan, atau istri juga main mata dengan laki-laki lain, nah itu masalah. Pendeta di sini tidak ada, memang di sini tidak ada, tapi itu di tempat lain yang banyak. Tapi saudara, orang-orang hebat sekalipun, pendeta hebat sekalipun, tidak merupakan jaminan. Seringkali juga Tuhan juga tahu, daripada orang yang saya kasih hidup membahayakan pelayanan, panggil pulang. Begitu. Kenapa banyak pendeta mati muda? Baru umur 40 sudah mati, 50 sudah mati, tidak ada apa-apa. Tapi saudara tidak tahu di dalamnya apa yang terjadi. Saya juga merenungkan, kenapa ya? Seperti itu. Jadi Galatia pasal 5 19 sampai 20. Coba tolong baca. Satu orang bantu baca buat saya. Galatia 5 19 sampai 20. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Iya, saudara, itu keinginan daging, dan itulah yang ada di dunia ini, bekerja dengan masif di dunia ini. Gitu. Terus kemudian baca lagi Galatia 5 24 25. Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Terus jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. ini yang paling penting, kita harus hidup oleh roh, maka kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu guru, ya toh? Dia yang akan
menolong kita. Dia yang akan mengingatkan kita. Dia yang akan menginsyafkan kita dari dosa. Itu Roh Kudus punya pekerjaan. Dia selalu berbicara. Tetapi berapa banyak kita menerobos, kita melawan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu berduka. Yang terjadi, akhirnya keinginan daging itu terbuai. Seperti itu. Saudara, yang ini harus saudara pahami. Jadi, kalau kita di dalam Kristus, di dalam Hamasya, di dalam Yesua Hamasya, itu kita sudah menyalurkan keinginan daging. Begitu, ya. Kemudian Galatia 5:16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan Roh. Terus Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena keduanya ini bertentangan, gitu. Sehingga kamu tidak melakukan apa yang menjadi keinginan Roh. Nah, tadi disinggung oleh Pak Bobi, ibadah itu penting, sangat penting. Karena itu mengerjakan kehidupanmu di dunia ini untuk kehidupan yang akan datang. Dunia berkata kalau mati sudah selesai pendeta, kita tidak ada urusan. Benar. Tetapi kau tidak tahu bahwa pada saat engkau mati itu mengawali hidup yang baru. Ditentukan dari mana? Dari engkau hidup di dunia ini. Kalau engkau hidup di dunia ini tidak benar, kalau engkau hidup di dunia ini penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan tipu, berzina, selingkuh, minum, mabuk, merokok, saudara tidak mengerjakan pekerjaan untuk kemuliaan, tapi saudara sudah mengerjakan pekerjaan untuk satu kebinasaan. Ke depan kita ini ada namanya hidup di bumi. Jadi pada waktu orang itu mati, nanti Tuhan akan datang untuk yang kedua kali, bukan menginjakkan kaki, tapi di awan-awan. Orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan itu dia akan naik. Maka di sini dikatakan kubur semua orang benar yang matinya di dalam Tuhan itu dia pecah, dia akan naik, menyongsong Tuhan di angkasa. Ada pesta perjamuan kawin bersama dengan Tuhan. Lalu orang yang masih hidup ini, saudara dan saya ini, itu akan mendengar namanya trompet terakhir, sangkakala terakhir. Ada trompet terakhir dalam 1 Korintus pasal 15, 51, 52 dan 53. Dari tubuh yang dapat mati diubah menjadi tidak dapat mati. Yang dapat binasa diubah menjadi yang tidak dapat binasa. Dalam sekejap mata, sekejap mata saja berubah. Jadi orang yang mati dalam Tuhan dan orang yang masih hidup itu dia akan ketemu dengan Tuhan. Ada pesta perjamuan kawin. Sementara di bumi ini kacau balau karena bumi ini nanti dikuasai oleh namanya Antikristus. Setelah 3,5 tahun kemudian baru dia turun kembali
memerintah 1000 tahun bersama dengan Yesus di bumi ini. Nah, kalau sekarang saudara tidak benar hidupmu, saudara tidak akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Tidak. Dan ini banyak orang yang tidak tahu. Saudara. Nah, di dalam kerajaan 1000 tahun nanti diseleksi lagi. Ada seleksi lagi untuk nanti masuk namanya Yerusalem baru. Mengapa apostol zaman dulu itu kalau menyanyi "Oh Yerusalem, kota mulia", itu mereka begitu senang karena apa yang dijanjikan Tuhan akan digenapi. Kita ini berasal dari surga. Mazmur 87. Dan kita harus kembali ke surga. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Yahweh, dan Yahweh itu adalah firman, dan firman-Nya itu berlari ke bumi. Korban dan persembahan ya Bapa tidak aku kehendaki. Yang aku kehendaki adalah menyediakan tubuh. Yesus lahir ke bumi. Tubuh itu adalah sosok pribadi Yesua HaMasiah yang lahir di kota Daud, Bethlehem namanya. Firman yang berlari ke bumi ini lahir menjadi manusia melalui perawan Maria. Nah, saudara harus pahami, kita ini asalnya dari surga, dan Tuhan tidak inginkan seorang pun itu binasa. Tetapi saudara lihat, di dunia ini saudara lihat, kemudian yang berikut adalah Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Ayo, Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buahnya ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu buah Roh. Kasih, damai sejahtera, sukacita, lemah lembut dan sebagainya. Seperti itu. Nah, saudara, menyangkal diri itu menyalurkan keinginan daging. Yang kedua, berdoa dan berpuasa. Dua Korintus pasal 6 ayat 4 sampai 10. Sebab Elohim yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Elohim yang nampak pada wajah Hamasya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kayaknya kok salah ya. Itu tentang berjaga-jaga. Coba 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 saja. Sama. Jadi saudara, Rasul Paulus itu hidupnya berjaga-jaga. Artinya dia berdoa dan berpuasa, sehingga dia sanggup untuk menghadapi semua tantangan yang dia alami di dalam pelayanan. Makanya Rasul Paulus ini menjadi rasul yang sangat hebat, yang sangat dahsyat sekali. Ya.
Sebab itu, saudara saya. Coba kita tolong baca 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berdiri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 bulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berdiri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, keinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Amin. Saudara, satu perkara yang luar biasa, doa dan puasa. Doa dan puasa yang bagaimana yang Tuhan inginkan. Saudara lihat di dalam Yesaya 58 ayat 3 sampai 9. Itu menyangkal diri. Jadi kalau saudara doa puasa hari Sabtu, itu jangan tidak berdoa dan berpuasa. Saudara harus berusaha untuk berdoa dan berpuasa. Ya mungkin sekarang hidupmu sudah makmur, sebelum menderita, sekarang sudah makmur. Secara ekonomi itu kalau gaji itu dimakan itu sudah lebih dari cukup. Jadi nggak ada lagi pergumulan kok. Untuk apa itu doa puasa? Tapi kau tidak tahu bahwa kau punya anak dan anakmu dia akan punya anak. Apa yang kau kerjakan hari ini? Engkau mengerjakan untuk anakmu, untuk cucumu nanti. Karena darimu, dari hidupmu, dari orang tua, itu akan ada warisan. Syukur kalau ada harta yang bisa diberikan, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada, paling tidak iman kita. Itu menjadi teladan buat anak-anak kita. Begitu. Tapi kalau tidak, apa yang engkau mau berikan kepada anak-anakmu? Anak zaman sekarang beda dengan zaman saya hidup. Ini binatang main HP kan? Lagi buat kakinya. Lagi korek kakinya. Tapi dia ditaruh. Jadi saudara saya apa yang kita mau berikan? Sementara Tuhan itu menjanjikan untuk garis keturunan ini diberkati. Untuk juga bekerja dari garis keturunan. Dari garis keturunan. Dan untuk itu bekerja sampai keturunan ketiga dan keempat. Kalau tidak diselesaikan, kutuk itu apa? Kutuk itu dosa yang tidak diselesaikan. Jadi kutuk itu akibat dari dosa yang dilakukan oleh moyang kita. Orang yang ada di atas kita, papa, mama, kakek, nenek, buyut, itu turun ke kita. Bapak-bapak kami berbuat dosa, melakukan kejahatan, kedurjanaan. Tetapi kami-kamilah yang harus menanggung akibatnya. Dan inilah yang terjadi di tanah Papua. Memang jarang mendengar berbicara hal ini. Papua ini sangat kaya. Kayanya bukan main.
Benua Amerika itu bisa dibeli oleh orang Papua. Tapi kalau orang Papua merdeka, seandainya apakah dia bisa mengelola, itu juga persoalan. Tapi saudaraku, yang terutama harus merdeka dulu di dalam Kristus, di dalam Yesus manusia. Itu yang terpenting. Jadi saudara, kalau kita melihat, ya, coba tolong baca Yesaya 58 tadi ayat yang ketiga sampai 9. Kuasa yang seperti bagaimana? Karena kuasa ini mengerjakan bukan untuk hari ini, masa depan, masa yang akan datang, anakmu, cucumu. Dulu orang tua saya selalu bilang, ya biarkan papi dan mami hidup seperti ini, dijual. Tapi dia selalu berkata, kamu tidak boleh seperti ini. Kamu harus lebih. Dan kata-kata itu yang saya pegang. Begitu. Ya, coba tolong baca. Yesaya 58 ayat 3 sampai dengan ayat 29. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak memindahkannya juga? Ya. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ya, ini puasa dong. Puasa yang sejati. Padahal puasa kita ini tidak berat. Cuma puasa kita ini bukan makan di balik. Karena ada orang makannya di balik, tidak makan siang tapi makannya malam. Begitu. Makannya juga 2 kali tetap sama. Makan dulu 2 kali, baru dari siangnya tidak makan. Kalau puasa kita tidak seperti itu. Puasa kita ya kalau mulai jam 9 ya, atau jam 8 ya, jam 8 sudah tidak makan, nanti sampai kita berbuka itu sekitar jam 2 atau setengah 3. Itu tidak makan sama sekali. Terus baca. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelari serta memukul dengan pintu dengan tidak semena-mena. Iya. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat ini. Iya. Terus? Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat dan membentangkan kain karung dan aku sebagai laki tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku. Puasa itu yang sesungguhnya membuka belenggu-belenggu kelaliman, mematahkan setiap tali-taliku. Ya, karena ada orang-orang, saudaraku, yang Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan, aku sudah mengusir setan demi nama-Mu, kenapa setan tidak pergi? Tuhan, kenapa aku berdoa untuk orang sakit, orang itu tetap sakit? Tuhan bilang, jenis ini tidak dapat diusir kalau tidak dengan berdoa dan puasa. Jadi doa puasa itu penting. Seperti itu. Karena itu bukan mengerjakan hanya untuk dirimu saja, tapi itu untuk mengerjakan untuk anakmu, untuk cucumu, dan seterusnya. Seperti itu. Habis sudah? Ya ada Bapak. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Iya, jadi memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Kuk itu berarti beban. Itu masalah. Terus? Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Ya, nah dulu ada seorang pendeta yang kalau dia berpuasa, dia akan bawa makanan yang dia tidak makan itu diberikan kepada orang di jalan.
sekalipun itu hanya 2 bungkus nasi, dia akan bawa naik mobil begini, dia lihat mana ada orang yang sekiranya itu dia akan diberikan, karena itu dia tidak makan, dia berikan. Dan itu dia lakukan dengan rutin. Kalau dia berpuasa, dia lakukan itu seperti itu. Dia diberkati luar biasa, karena dia melakukan kebenaran firman Tuhan yang dibaca oleh Ima itu tadi. Habis. Ya ada Bapak. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Bapa Yahweh barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, Iya. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Oke, cakup sampai di situ. Ya, Bapak. Jadi saudara, ini luar biasa yang kita kerjakan di dalam doa dan berpuasa. Seperti itu. Ya, kemudian yang berikut ini adalah P, yaitu pikul salib. Salib itu berbicara tentang pengampunan. Di dalam pengampunan ini kita beroleh anugerah. Efesus 1:7 itu oleh darah Yesus kita itu diampuni dan kita menerima anugerah. Mengapa? Karena kita sudah dibayar lunas. Yang dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 itu dan 1 Korintus 23 bahwa kita ini sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Semua surat hutang dosa itu selesai, dibayar lunas semuanya. Tidak ada yang tidak dibayar lunas. Seperti itu. Maka saudara, kita harus pikul salib. Ya. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 24. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai dengan ayat ke-24. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Elohim menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ini pikul salib. Saudara difitnah, saudara dibenci, saudara diolok-olok, saudara dicaci maki, dituduhkan kepada satu hal di mana saudara tidak melakukannya. Begitu. Terus? Sebab dapatlah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Elohim. Kalau kita harus menderita karena Tuhan, karena kebenaran yang kita yakini dan kita percayai, itu adalah kasih karunia. Di balik kasih karunia itu ada perkenanan. Di balik perkenanan itu ada berkat yang turun atas kita. Makanya penderitaan yang kita lakukan itu mengerjakan kemuliaan kekal. Seperti itu. Ya, terus Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa dan itu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkan kepada Dia yang mengampuni dengan adil. dia ketika dia dicaci maki, ketika dia mengalami satu penderitaan, dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Seperti itu. Jadi menderita sebagai prajurit Kristus itu memang bagian kita. Janganlah kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Aku
selalu berurus. Saya tidak tahu. Kalau saya sakit hati, saya akan tahu. Kalau saya dilukai, saya akan melukai. Tapi dia berkata, aku orang tolong, aku tidak tega lakukan. Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan. Karena ada Roh Kudus dalam hidup. Dia adalah guru, penolong. Roh Kudus. Untuk konser yang akan datang ini kita akan mendapatkan pengajaran tentang Roh Kudus. 4 seri. Berarti 1 bulan. Kalau saudara hanya pengetahuan saja, percuma. 4 seri ini harus menjamin saudara penuh dengan Roh Kudus. Karena itu yang dikehendaki oleh pendiri awal, supaya orang itu tidak mengalami kehidupan pribadi, encounter, first encounter with God, with Elohim, Yahweh. Kita punya satu pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini bukan tidak hanya sekedar saja, hanya pengetahuan saja. Saudara, kekuatan dan kemampuan itu Tuhan akan berikan. Jadi, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena saja akan kehendak Elohim harus menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Saudara, bagaimana saudara mau menderita? Bagaimana saudara harus menghadapi masalah, menghadapi tantangan? Banyak orang itu kebanyakan kalau sudah diberkati, dia itu aneh-aneh. Dia tidak lagi ingin hidup seperti apa yang Tuhan mau. Itu sudah pada umumnya seperti itu. Saudara biasa kita ngomong. Oke, next. Sebab adalah bukti kasih Tuhan Yesus kasih kepada saudara dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Itu saudara dan saya sudah dibeli dan harganya sudah lunas bayar. Maka saudara harus kejar Tuhan, buru Tuhan. Ibadah adalah salah satunya cara. Kalau saudara sudah diangkat, saudara jadi saksi. Itu kan tujuan kita hidup dari situ. Jadi saksi itu berarti saudara melalui hidupmu, melalui bicaramu jadi saksi. Saudara ini penting. Jangan kita biarkan terlalu begitu saja. Mengapa kita buat konser? Tujuannya bukan hanya kelompok kita saja tidak. Tapi saudaramu yang paling dekat, siapa tetanggamu mungkin kalau ada di kiri kanan, undang mereka. Untuk mereka bisa ikut konser. Dan konser kemarin, minggu kemarin itu luar biasa sekali. Luar biasa. Kita bukan, konser ini bukan satu arah, bukan kayak pendeta khotbah yang saudara mendengarkan. Kita mendengarkan, jadi pemimpin itu mendengarkan video itu dulu didengarkan, lalu pemimpin itu kan dapat rema.
Apa itu rema? Itu berarti ada Roh Kudus yang akan memberitahukan kira-kira firman apa dengan saya nonton video ini. Maka firman itu akan muncul. Kalau kemarin firmannya cuma ada dua, yang Roh Kudus beritahu. Yang pertama adalah yang Roh Kudus pasal 5 ayat yang ke-16. Doa orang benar dengan yakin didoakan itu akan besar kuasanya. Yang kedua adalah Markus 11 ayat 23. Di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan. Kalau kau berkata gunung ini pindah, dia akan beranjaklah ke dalam laut, dia akan pindah. Dan ini bukan lip service, bukan. Ini real, nyata. Kalau engkau punya uang, saya berdoa supaya semua diberkati dan bisa pergi ke Israel. Hanya dengar kata orang itu tidak benar, tapi saudara buktikan dan saksikan sendiri. Di Mesir itu ada satu bukit namanya Bukit Makatam. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mengajar firman ini. Apa saja yang kamu doakan dan percayalah, kamu sudah menerimanya. Dan dia minta bukit itu pindah. Dan bukit itu pindah 3 kilometer. Jadi di daerah situ orang cerita, itu jadi satu legenda. Saudara, firman cuma 2 itu saja. Sudah, kalau firman sudah 2 dengarkan, nanti sudah mendengarkan firman itu lalu sharing. Gembala mulai berkata, siapa yang mau? So, kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Mulai sharing. Seru sudah, seru sekali. Pengalamanmu apa? Berdoa dengan Tuhan. Kita belum juga lagi potong. Lalu setelah itu baru kita doakan. Bisa 2-3 orang bergandengan tangan, atau 2 orang dengan 2 orang saling mendoakan, bisa. Itu yang diajarkan oleh Allah. Dan itu sangat bagus. Atau suami istri saling berdoa juga bisa. Nah saudara, kenapa kita ambil perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu yang akan menetapkan kita bahwa perjanjiannya tetap melekat dalam hidup saudara dan saya. Apa yang dikatakan Bapak Yahweh kepada Abraham itu menjadi bagian dalam hidup kita. Karena hanya melalui korban Kristus kita ditebus dan dibayar lunas. Kita menjadi milik Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus, dalam Yesus Hamasiah, dia adalah keturunan Abraham. Jadi kalau di luar Yesus Hamasiah, saudara bukan siapa-siapa. Saudara tidak punya hak. Ini adalah perjanjian yang membawa hidupmu diperbaharui terus menerus seperti itu. Jadi kejar Tuhan dan burung Tuhan. Saudara lihat dia mati di atas kayu salib. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Demikian akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja mengatupkan mulutnya. Mengapa mereka mengatupkan mulutnya? Melihat Yesus yang mati di atas kayu salib. Mereka heran. Mereka sendiri juga merenungkan. Orang tidak salah kok bisa mati seperti itu. Coba kalau hari ini ada orang mati seperti ini,
zaman sekarang. Orang ikut ijazah palsu, sementara orang bingung cari makan, gitu. Tapi orang ikut ijazah palsu, korupsi. Kemajuan Cina itu karena apa? Karena ada satu presiden, saya lupa nama presiden, buatkan 100 peti mati, satu tulis nama saya. Jadi setiap koruptor mati masuk dalam peti mati. Karena percuma kalau kita adili, itu percuma. Saya sangat setuju, sekalipun saya pendeta saya setuju. Untuk apa lagi? Ini Indonesia ini sebenarnya sangat kaya dan kayanya bukan main. Tetapi orang korupsi juga bukan main. Nah, saudara, berikutnya, jadi S tadi adalah sama P itu adalah pikul syarat I, ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, bukan seperti itu. Orang ini menyanyi lagu ini sebelum dia mati dibakar, sampai dia mati dibakar, lagu ini tetap terus dinyanyi. Kita tidak akan mati dibakar. Saudara, mari ikut Yesus. Saudara, ikut Yesus seperti apa? Matius 10 ayat yang ke-27 dan 28. Matius 10 ayat 27 dan 28. Dan ayat yang ke-27 37 sampai 38, saya salah. Matius 37 sampai 38. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak. Saudara, ada ayat lain mengatakan kalau engkau tidak membenci papamu, membenci mamamu, membenci saudara laki-laki dan saudara perempuan, itu artinya kita harus mengasihi Tuhan lebih dari papa kita.
dari mama kita, dari anak-anak kita. Kalau kita layak. Tetapi kalau kita tidak lebih, kita tidak layak. Bagi kerajaan surga. Jadi barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, dia tidak layak. Itu diubah dan sudah di dalam. Memikul salib yang dimaksud di sini dan mengikut Tuhan adalah menyerahkan hak kita. Setiap kita punya hak untuk hidup, hak untuk bicara, hak untuk apa saja kita punya hak. Tetapi hak itu kita serahkan kepada Yesus. Contoh, gereja ini ada, pelayanan ini ada, ini bukan saya punya. Saya dulu di Wampoga juga sama, pelayanan persekutuan yang saya bangun, itu bukan saya punya. Sekalipun orang ribut kenapa? Karena dulunya cuma 4-5 orang meledak jadi 150 orang. Tendanya panjang 6 kali 12 meter. Kan ngumpul enggak. Dan mujizat banyak terjadi. Orang mulai berpikir, ini pendeta pasti banyak uang. Lalu orang mulai bilang bahwa saya ini hamba uang. Orang mulai bilang bahwa saya ini hamba setan. Kenapa? Memang uang banyak di sini. Padahal 1 rupiah pun saya tidak ambil uang. Saya tidak pakai uang itu 1 rupiah. Sebab itu orang maki-maki saya pernah dilempar batu, saya pernah dilempar balok juga. Saya punya pikiran, layak itu bukan saya punya. Karena saya sudah menyerahkan hak saya kepada Tuhan. Kristus mati di atas kayu salib sesungguhnya. Dia mati, Yesus mati di atas kayu sesungguhnya, supaya saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan semua hakmu kepada Tuhan. Jadi kita harus lepaskan hak kita. Kalau kita lepaskan hak kita, kita tidak akan berkata, awas kamu sudah sakiti saya, nanti saya akan gigit kamu lebih daripada yang kamu buat kepada saya. Kan orang dunia begitu. Semua nanti saya akan gigit. Nah saudara, memikul salib itu menyerahkan hak, mengikut Yesus menyerahkan hak, melepaskan hak. Lukas pasal 14 ayat 26. Jika seorang datang dan dia tidak membenci bapaknya atau ibunya, istri dan anak-anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak layak bagi kerajaan surga. Dia tidak bisa menjadi murid Tuhan. Sadar bahwa semua yang ada di dunia ini Tuhan punya, bukan kita punya. Mengapa Alexander the Great, Alexander yang agung, waktu dia hidup taklukkan dunia ditaklukkan, seluruh dunia dikuasai. Dia punya apa saja. Alexander, tapi waktu dia sakit, ada sekitar 20 tabib atau dokter untuk merawat dia, dan penyakitnya tidak sembuh. Menjelang hari terakhir kematiannya, dia berkata, nanti kalau aku mati, kata Alexander itu, dokter-dokter itu
peti mati saya. Lalu kamu yang siapkan peti mati, tapi bagian kiri dan kanan harus kasih lubang. Kasih lubang. Tanganku harus keluar, tangannya dia keluar di lubang. Lalu dia perintahkan semua perbendaharaan. Habiskan semua perbendaharaan untuk dia minta supaya mayatnya dibawa keliling kota dan semua hartanya dihamburkan. Ada koin, emas, perak, semua berlian semua dihamburkan. Orang suruh ambil. Dia mau berkata kepada dunia ini, berkata kepadamu dan kepadamu, kalau engkau mati, emas dan perak tidak kau bawa. Kita datang telanjang, kita pulang juga telanjang. Dia mengatakan pada waktu ketika diangkat tangannya masih bergerak. Lihat ini, kau dunia kau harus tahu bahwa dokter sehebat apapun tidak bisa sembuhkan saya. Lihat ini tangan saya. Sekalipun aku kaya, aku pulang menghadap Bapa. Aku tidak bawa apa-apa, tangan kosong. Wah, ini bukan ibadah penghiburan, ini bukan ibadah penguatan, tetapi ini harus jadi ingatan. Karena engkau satu kali kelak engkau akan mati, dan kalau engkau mati, pastikan hidupmu masuk surga. Itu saja, tidak ada yang lain. Pasti. Jadi jangan kau gaya-gaya dan seperti ini. Nah, saudara, kita harus sadar bahwa semua yang ada di dunia ini Tuhan punya. Orang Jawa selalu bilang di dunia ini cuma mampir ngombe, di dunia ini cuma mampir minum saja. Tempat kita bukan di dunia ini. Yang berikut tadi 3738 itu betul, tadi salah dulu. Jadi artinya di belakang itu ada dua syarat. Matius 10:37-38 itu syaratnya adalah tidak ada kesempatan untuk negosiasi, tidak ada kesempatan untuk KKN, tidak ada. Lukas 9 ayat 62, setiap orang yang siap untuk membaca itu tidak boleh menoleh ke belakang. Dia harus tetap berjalan ke depan. Sebab dia tidak layak kalau dia menoleh ke belakang. Contoh yang berikut, pemuda yang kaya. Waktu dia kejar Yesus, dia bilang, dulu aku sudah lakukan seluruh hukum Taurat. Aku sudah memberi, aku sudah kembalikan persepuluhan, aku sudah kembalikan dan aku sudah berikan sumbangan, berikan sedekah, berikan apa. Ini saya bilang satu yang belum kamu lakukan. Jual seluruh harta kamu dan ikut aku. Apa yang terjadi? Pemuda ini bilang dengan sedih. Mungkin dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Dia tidak sanggup untuk melakukan. Kan begitu? Betul apa salah? Yang kedua, jadi tidak punya kesempatan. Yang pertama, yang kedua itu harus menjadi murid. Menjadi pengikut itu pergi bersama Tuhan Yesus. Kemana dia pergi? Jadi bisa dibayangkan, berarti harus tinggalkan sanak saudara, keluarga, orang tua, harta, teman, pacar, segala-galanya ditinggalkan, mengikut Tuhan, mengikut Tuhan. Ya, berikut habis ya. Nah, ini sekarang ini orang tidak tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu adalah
karena engkau berharga dan mulia. Ya, tidak ada yang lebih mahal di dunia ini. Engkau itu lebih mahal, saya itu lebih mahal. Tidak ada yang lebih mahal. Dan dia mati untuk menggantikan saudara dan saya mati di atas kayu salib. Dan itulah kasih Tuhan, kasih yang tanpa syarat. Seringkali dunia itu mengasihi itu dengan syarat. Ada udang di balik batu, yaitu udang sembunyi. Kita tidak boleh tahu. Saudara, seperti itu. Dan itu sudah dia nyatakan. Dia benar-benar mati di atas kayu salib untuk menanggung dan memikul semua dosa. Semua ditimpakan kepada tubuhnya. Sakit penyakit, kutuk ditimpakan kepada tubuh Yesus. Dan dia menggantikan saudara dan saya menjadi pengganti seperti anak domba yang disembelih, dibawa ke pembantaian. Yang mati di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya mati di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Dia berkata, sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Nah, bagi saudara dan saya, respon kita bagaimana? Respon kita adalah kita juga harus membuktikan bahwa kita ini cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun haleluya. Bukti cinta kita kepada Tuhan itu bagaimana? Orang ibadah saja susahnya setengah mati sampai alasan terlalu banyak. Kalau kau tiba-tiba mati, bagaimana? Kau mau di mana? Coba kau jawab. Ingat, hidup ini adalah kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kalau kita menerima kasih karunia dan kemurahan Tuhan, perkenanannya turun. Apa yang Tuhan tidak bisa buat kalau kita berkenan di hadapan Tuhan? Naftali kenyang dengan perkenanan akan Tuhan. Itu saya senang sekali dengan ayat ini. Naftali itu orangnya tulus, jujur. Kita cari orang jujur susah. Anak kita sendiri saja sekarang kadang-kadang tidak jujur. Kita masih sering ribut di rumah. Wah, kenapa uang ini hilang? Kenapa kembaliannya di mana tadi? Anaknya bilang, sudah di situ sudah ada yang bilang mana? Tidak ada. Tapi itu yang terjadi. Kejujuran itu harus dibangun. Dari kejujuran yang dibangun ini, saudara dipercaya. Tapi kalau saudara tidak jujur, dimanapun saudara pergi, dimanapun saudara tinggal, orang tidak akan percaya kepadamu. Tidak akan percaya. Tidak bisa lihat barang nganggur, tidak bisa. Semua hilang. Itu bagaimana itu? Kita tidak menunjukkan bahwa kita ini
cita Yesus? Tidak. Bukti cita kita kepada Yesua, kita hidup. Yang pertama, menyangkali diri, pikul salib, dan ikut Yesua. Maka kita akan jadi orang hebat, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Dulu ada satu pendeta, dia bilang, karena orang ini memang nggak pernah ibadah, tiba-tiba dia mati. Itu kan persoalan. Aku tolak. PKI tolak. Pentakosta juga masalah. Dia bukan cuma kita, tapi seringkali kita jadi sasaran. Sudah kita mengalah sampai kita kuburkan saja. Jadi jangan saudara pikir nanti kalau saudara tidak ke gereja, saudara tidak masalah. Saudara bikin masalah, mati pun juga bikin masalah. Ini saya cuma ngomong saja ini. Itu terjadi di suri sana waktu. Ya, itulah yang terjadi. Memang kita hidup ini harus berjemaah. Kita bisa kuat itu kalau kita berjemaah. Kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling menolong, kita bisa saling mendoakan. Jangan saudara hanya mau doa saja, tapi saudara tidak mau terlibat kegiatan pelayanan, tidak mau sembahyang, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, jangan. Nanti karena kita punya waktu. Ayub pun berkata di dalam Ayub 14 ayat 14 bahwa hidup kita ini seperti anggur untuk mati. Kalau kita giliran kita ya sudah, kita mau bilang apa? Masih untung kalau ada Nabi Samuel datang. Hizkia, kamu tidak jadi mati, tapi umurmu aku tambah 15 tahun lagi. Tuhan bilang umurmu aku tambah 15 tahun lagi. Itu luar biasa. Dan kalau tidak ada Nabi Samuel yang datang, bagaimana? Selesai sudah toh tamat riwayatmu ini. Jadi jangan main-main dengan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini sudah harus jadi berkat. Kan begitu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya bukan nakut-nakut, tidak ya. Ini suara roh saja saya menyampaikan. Karena kita itu harus jadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Kuat kita itu bersekutu. Komsel itu adalah satu sarana yang sangat luar biasa. Dan komsel kita ini adalah komsel perjalanan pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang luar biasa dari setiap video. Mari kita naikkan satu pujian. Haleluya. Saya ini tadi sebenarnya mau khotbah itu pendek saja, tapi tidak tahu mengalir jadi panjang sekali.